Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah biiznillahi wa biqudratillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan sehat walafiat, panjang umur, iman dan Islam, sehingga tidak terasa kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan selama 17 hari, dan malam hari ini kita memasuki malam yang ke-18. Kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan ini dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengikuti kajian taklim online Majlis Taklim Ziyadatul Abrar yang langsung dibina oleh guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Kakanda Ustadz Ahmad Suyuti Abdullah SAG. Mari sama-sama kita buka taklim kita pada malam hari ini dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah dan mukjizat Suratul Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah serta bimbingannya kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mari kembali kita simak taklim pada malam hari ini. Kita persiapkan diri kita dengan penuh khusyuk
dan penuh perhatian agar apa yang akan disampaikan oleh guru kita nanti dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya untuk bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Kepada guru kita yang terhormat Kakanda Ustadz Ahmad Suyuti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hawaijina litaqdiya lana. Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fi ahlina, Allahumma syafi'u fi qarabatina, Allahumma syafi'u fil muslimina, Allahumma syafi'u fi baladina Indonesia. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa' anna al-bala'a wal waba'a wa ta'un wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal kurub wal ahzan wasyada'ida wa syarral a'da'i ma la yakshifuhu ghairuk. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa thabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Sekarang kita masuk kepada mau'izah yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. Surat Hud ayat 112. Qala Ibnu Abbasin ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'ani ayatun kanat ashadda wala ashaqqa alaihi min hadhil ayati. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad.
tetap teguhlah engkau wahai Muhammad kama umirta sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Fastaqim maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad, maka tetap teguhlah engkau wahai Muhammad kama umirta sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Surat Hud ayat 112. Imam Ibnu Katsir berkata tentang makna ayat ini, tentang kandungan ayat ini, kata beliau, ya'murullahu ta'ala rasulahu wal mu'minina bis-sabati wad-dawami 'alal istiqamati. Kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat ini, ya'murullahu ta'ala rasulahu wal mu'minina. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya, yaitu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minina, juga pada ayat ini Allah taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Perintah untuk apa? Bis-sabati, untuk tetap teguh. Wad-dawami, untuk senantiasa alal istiqamati, lurus di atas, alal istiqamati, untuk tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Jadi ayat ini dalam surat Hud ayat 112 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita dan juga kepada orang-orang yang beriman, yang pertama untuk tetap teguh, yang kedua wad-dawami, untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus. Nah, tentunya hal ini bukanlah hal yang ringan. Bahkan hal ini, perkara ini adalah perkara yang sangat berat. Karena saking beratnya perkara yang semacam ini, istiqamah ini termasuk perkara yang berat, bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang mudah. Tapi istiqamah ini termasuk perkara yang sangat apa? Sangat berat. Karena itu, tentang ayat ini kata sahabat Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbasin, ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'ani ayatun kanat ashadda wala ashaqqa alaihi min hadil ayah. Ini saking beratnya istiqomah. Jadi sekali lagi, istiqomah ini bukan perkara yang enteng, tetapi istiqomah ini merupakan perkara yang sangat berat. Karena itu sahabat Ibnu Abbas berkata, ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'ani, pada semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ayatun, oleh suatu ayat, kanat, yang ayat tersebut asyadda, lebih berat, wala asyaqqa, dan lebih sulit, lebih berat, lebih sulit, alaihi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadil ayati, daripada ayat ini. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, tidak turun satu ayat di semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang lebih berat, yang lebih sukar bagi Rasulullah SAW daripada ayat ini. Jadi perkara yang paling berat yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, yang itu dirasakan oleh Rasulullah sebagai apa? Perintah yang paling berat, adalah perintah untuk apa? Untuk istiqomah, untuk tetap teguh dan senantiasa istiqomah di atas apa yang telah Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang utusan Allah taala. Apapun resikonya, apapun kendalanya, apapun rintangan yang beliau hadapi, risalah yang diembankan oleh Allah kepada baginda Rasulullah harus harus disampaikan. Gitu. Tidak boleh, karena mungkin rintangannya begitu berat, ya, hadangannya begitu berat, sehingga ada satu ayat
ada satu risalah yang diembankan kepada Rasul yang kemudian Rasulullah tidak sampaikan. Ini beratnya begitu. Makanya fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau wahai Muhammad, tetap teguhlah engkau wahai Muhammad kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Berat. Beliau mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada satupun ayat, karena mungkin ini rintangannya berat, ya, gitu. Lantas Rasulullah sembunyikan, tidak disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita mungkin kan nggak begitu. Ya, ketika perkara ini sangat berat untuk kita sampaikan, kemudian juga rintangannya begitu sangat apa? Sangat berat, belum ancaman-ancaman dan sebagainya, sehingga kita tidak apa? Tidak mampu menyampaikan hal itu. Makanya kata sahabat Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat ini, ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'ani ayatun kanat ashadda wala ashaqqa alaihi min hadil ayat. Kata sahabat Ibnu Abbas, tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an satu ayat yang dirasakan oleh Rasulullah lebih berat, lebih sukar daripada ayat ini nih. Ayat perintah Allah Ta'ala kepada Rasul untuk tetap istiqomah. Jadi rintangan apapun, seberat apapun rintangannya, seberat apapun halangannya, hadangannya, Rasulullah wajib menyampaikan semua risalah yang telah diemban oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh Rasul itu ada satu di antara yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan lantas Rasul tersebut bersifat kitman. Kan gitu ya? Rasul, semua para rasul wajib bersifat apa? Tablik, menyampaikan semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah, telah diembankan oleh Allah kepada para rasul. Tidak boleh ada satupun sedikit pun yang disembunyikan, gitu. Nah, makanya itu sangat berat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi hina qalu. Dari karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Hina qalu, ketika para sahabatnya berkata, qad asra'a ilaika syaibu faqala syayyabatni hudun wa akhawatuha. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Uqbah bin Amir dan dari Ibnu Juhaifah, dari Abi Juhaifah. Dari karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika para sahabatnya berkata, qad asra'a ilaika syaibu. Ya Rasulullah, engkau cepat beruban. Bahasa kita begitu. Ya Rasulullah, engkau cepat beruban, cepat tumbuh uban di rambut kepalamu wahai Rasul. Begitu. Apa kata Rasulullah? Faqala syayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang telah membuat kepalaku beruban, hudun adalah apa yang diperintahkan, perintah yang ada di dalam surat Hud, wa akhawatuha, dan apa-apa yang ada pada surat-surat yang serupa dengannya. Kata Rasul begitu. Syayyabatni hudun wa akhawatuha. Telah membuat kepalaku beruban, hudun oleh surat Hud, wa akhawatuha, dan surat-surat yang serupa dengannya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Uqbah bin Amir. Nah, apa di antara yang ada dalam surat Hud? Nah, ini perintah yang begitu dirasakan sangat berat oleh baginda Rasulullah. Apa itu? Fastaqim kama umirta. Maka tetap istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana telah diperintahkan kepada engkau. Pokoknya seberat apapun rintangan, ya, gitu. Seberat apapun hadangan di dalam kamu berdakwah,
Pokoknya tidak boleh ada satupun dari risalah Allah yang engkau sembunyikan. Sampaikan gitu. Nah, kalau kita kan lantas oleh Rasulullah juga kita sebagai umatnya diperintahkan juga. Qulil haqqa walau kana murran, kan begitu. Katakanlah yang hak walau kana murran, sekalipun pahit. Nah, ini berat. Kalau bagi kita ini perintah Rasulullah ini sangat berat. Ya. Mengatakan yang hak walaupun itu pahit, itu berat itu. Bukan hal yang ringan. Kalau Rasulullah yang beliau rasakan begitu sangat berat daripada perintah Allah, apa yang ada dalam surat Hud ini, tadi apa? Fastaqim kama umirta. Bagi kita selain firman Allah ini juga kan bukan hanya khitabnya kepada Nabi, tapi juga tentunya kepada kita juga sebagai orang yang beriman, agar kita istiqomah. Kemudian Rasul bersabda kepada kita, kata Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Yang namanya pahit, orang kan tidak suka. Berat untuk kita apa istilahnya? Menelan yang baik, yang pahit kan gitu. Mengatakan yang hak itu sangat berat. Apalagi semuanya di hadapan penguasa yang zalim, makanya itu termasuk di antara afdhalul jihad kan gitu ya. Nah, di hadapan orang-orang yang kita takutin, di hadapan orang-orang yang sangat kita cintai, di hadapan orang-orang yang kita sangat harapkan kebaikan mereka, itu berat. Ya, di hadapan orang-orang yang kita takutin mengatakan yang hak itu berat. Begitu pula di hadapan orang-orang yang sangat kita harapkan, itu juga berat mengatakan kebenaran tersebut. Nah, jadi ketika sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad asra'a ilaika syaibu. Ya Rasulullah, engkau cepat berubah. Apa kata Rasulullah? Syayyabatni, qala syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Telah membuat kepalaku berubah oleh surat Hud wa akhawatuha, dan surat-surat yang serupa dengannya. Itu seperti itu. Kenapa ini terasa berat bagi Rasulullah tadi? Menyampaikan risalah dengan halangan atau rintangan yang begitu berat dihadapi oleh Rasulullah. Resikonya Rasulullah berulang kali rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Kan itu ya? Belum tindakan-tindakan yang menyakiti baginda Rasulullah SAW. Belum caci makian dan hinaan. Nah, yang terakhir yang kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya hijrah ke Madinah, rumahnya dikepung, Rasulullah akan dibunuh, kan begitu. Itu tentunya apa? Karena dakwah Rasulullah, karena dakwah beliau kepada umatnya itu, sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak suka pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian mereka berniat ingin membunuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berat rintangannya surat ini. Begitu pula surat-surat yang serupa dengan ini. Di situ di surat-surat yang serupa dengan surat Hud, apa saja di antaranya surat-surat yang serupa seperti surat Al-Waqi'ah. Itu kan banyak berisi tentang hari kiamat, bagaimana berat tentunya itu. Perkara-perkara yang menakutkan di dalam surat tersebut. Surat Al-Haqqah, surat Idza Syamsu Kuwirat, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun. Tuh. Di dalam surat tersebut ini disebutkan tentang apa? Fiha dzikru ahwalil qiyamati wal adabi. Di surat tersebut banyak diceritakan tentang bagaimana huru-hara hari kiamat yang dahsyat. Itu diceritakan tentang azab, dikisahkan tentang apa? Azab Allah yang Allah segerakan di dunia sebelum di akhirat kepada umat-umat yang durhaka. Nah, itu yang menjadi apa? Menjadi kekhawatiran Rasulullah, jangan sampai ini menimpa kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai azab itu ditimpahkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah ditimpahkan kepada umat-umatnya yang sebelumnya. Begitu pula di akhirat nanti Rasulullah nggak pengen
Nanti umatnya apa? Di hari kiamat ada satu yang masuk neraka, Rasul nggak pengen. Pengennya umatnya semuanya selamat daripada huru hara hari kiamat yang begitu dahsyat. Itu yang terus menjadi apa? Menjadi pikiran baginda Rasulullah SAW yang kemudian menyebabkan Rasulullah cepat apa? Berubah. Coba ada kita nih orang yang sehari-harinya hidup dirundung dengan kesusahan, dengan orang yang dia hidupnya apa? Senang. Sekiranya cepat berubahnya mana? Umurnya sama nih. Beda yang satu cepat berubah, cepat tua, yang satu awet muda. Kan begitu ya? Nah, orang yang memang hidupnya dirundung dengan kesusahan itu biasa cepat berubah. Nah, gitu ya. Wajahnya kelihatan cepat apa? Cepat tua. Orang yang mungkin hidupnya dia senang itu ya. Itu kelihatan muda, masih muda saja, begitu. Itu seperti itu, beda. Nah, ini beratnya sifat istiqomah. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam. Sekarang kita masuk kepada mau'izah yang ke-28 dari sahabat Abi Amr. Waqila, dan dalam satu qaul Abi Amrah. Siapa nama aslinya? Yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abi Amr, atau dalam satu qaul Abi Amrah. Nama aslinya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qultu. Kata beliau nih, kata Sufyan bin Abdullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami, katakanlah kepadaku tentang Islam, qaulan, akan suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan bertanya tentangnya, ahadan, kepada seorang pun, ghairaka, selain engkau. Nah, kalau masih dalam riwayat Imam Muslim, sebagai ganti daripada kata ghairaka yaitu ba'daka. Jadi dalam satu riwayat, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Dalam satu riwayat begitu. Kalau yang ditulis di sini, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Dalam riwayat lain, ganti daripada ghairaka yaitu dengan kalimat ba'daka. Ya Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah kepadaku tentang Islam. Qaulan, akan suatu perkataan, dengan suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan bertanya tentang perkara tersebut, tentang Islam tersebut, ahadan, kepada seorang pun, ghairaka, tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Sehingga aku sudah merasa cukup apa yang telah engkau katakan kepada tentang Islam. Aku sudah merasa cukup, enggak perlu lagi bertanya kepada yang lainnya. Nah, atau tadi ba'daka, dalam satu ayat ba'daka, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah engkau, gitu. Jadi kalau dia bertanya kemudian sudah dijelaskan dan penjelasannya itu betul-betul sudah apa? Sudah jelas, dia sudah merasa, sudah apa? Sudah menganggap nggak perlu lagi tanya kepada yang lain karena sudah apa? Sudah begitu jelas, sudah begitu gamblang. Nah, sahabat Sufyan bin Abdullah ini, beliau bertanya tentang Islam kepada Rasulullah, yang dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang Islam ini, beliau sudah begitu merasa apa? Begitu merasa jelas, terang, sehingga beliau nggak perlu lagi tanya kepada siapa? Kepada orang yang selain Rasul, kepada orang setelah Rasul. Dalam satu riwayat begitu. Qala, Rasul bersabda, kul amantu billahi tsumma istaqim. Kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah olehmu, kata Rasulullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah engkau. Istiqomahlah engkau. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis ini termasuk min jawami'il kalim. Termasuk jawami'ul kalim. Termasuk kalimat kalimat yang pendek tapi maknanya
begitu apa? Begitu luas. Rasulullah menjelaskan tentang Islam kepada sahabat Sufyan bin Abdullah ketika beliau bertanya tentang Islam ini. Rasulullah menjawabnya sangat pendek. Tapi seperti itulah memang hakikatnya Islam. Kata Rasulullah yang pertama, "Qul amantu billah," katakan aku beriman kepada Allah. Setelah engkau mengatakan aku beriman kepada Allah, semastaqim, kemudian istiqomah. Bahasa kita konsisten dengan kata-katamu. Kalau kamu ngaku beriman kepada Allah, ya, maka ketika Allah Ta'ala merintahkan kepada orang yang beriman, kerjakan. Itu kan kamu ngaku beriman kepada Allah. Allah merintahkan sholat kepada orang yang beriman. Kalau kamu ngaku orang yang beriman, kerjakan sholat. Ketika Allah Ta'ala merintahkan kepada orang yang beriman puasa, ya kerjakan puasa. Karena itu perintah Allah kepada orang yang beriman. Ketika Allah Ta'ala merintahkan kepada orang yang beriman berzakat, haji, sedekah, baca Quran dan seterusnya, kalau kamu merasa sebagai orang yang beriman, aku sebagai orang Islam, kerjain begitu. Gitu. Maksud daripada sabda Rasulullah. Rasulullah cuma begitu jawabnya. Ya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan oleh kamu amantu billah, aku beriman kepada Allah. Setelah kamu mengatakan kami beriman, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah dengan kata-katamu itu. Konsisten. Jadi bukan tibang ngaku sebagai orang beriman doang, gitu. Bukan ngaku sebagai orang Islam, tapi konsisten dengan ucapannya. Kalau kamu ngaku sebagai orang Islam, apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, kerjakan gitu. Baik mau sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan segala perintah Allah yang Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Kalau kamu ngaku sebagai orang yang beriman, kerjain. Tuh gitu. Kalau kamu ngaku sebagai orang Islam, segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang Islam, kerjain gitu. Jangan tibang ngaku sebagai orang beriman doang. Jangan tibang ngaku sebagai orang Islam doang. Jadi pada kalimat pastaqim di situ maknanya apa itu? Maknanya mencakup. Kenapa? Karena istiqomah itu kata ulama didefinisikan oleh ulama, istiqomah itu luzumu taatillah. Luzumu taatillah. Tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Jadi ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau." Dalam riwayat lain, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah engkau. Gitu. Rasul cuma gitu doang, singkat banget kata-katanya. Katakan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomalah. Konsisten dengan kata-katamu itu. Buktikan gitu. Ya, buktikan kata-katamu, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar kata-kata doangan, bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau tadi kamu telah mengatakan aku beriman kepada Allah, buktikan kalau memang kamu beriman kepada Allah. Buktinya apa? Ketika Allah Ta'ala perintahkan dengan beberapa perintah tadi kepada orang yang beriman, buktikan sekarang kalau memang orang beriman. Ya, buktikan dengan sholat, karena itu perintah Allah kepada orang beriman. Buktikan dengan puasa Ramadan, karena itu perintah Allah kepada orang yang beriman. Buktikan dengan zakat kalau menghatam sudah cukup nisab, karena itu perintah Allah kepada orang yang beriman. Buktikan dengan haji kalau memang kamu sudah mampu melaksanakannya, karena itu adalah perintah Allah kepada orang yang beriman. Terus segala perintah-perintah yang lainnya. Gitu. Buktikan kalau kamu sebagai orang Islam, jangan tibang apa? Bang mengaku atau mengatakan kami orang Islam, aku orang Islam. Buktikan kalau memang kamu orang Islam. Apa yang menjadi syariat Islam, kerjakan. Tibang bukan ngaku Islam doang. Tuh seperti itu. Buktikan dengan sholat kalau kamu ngaku sebagai orang Islam. Karena sholat adalah perintah Allah kepada orang Islam. Buktikan dengan apa? Dengan puasa. Kalau kamu ngaku sebagai orang Islam, karena puasa itu perintah Allah kepada orang Islam. Buktikan dengan zakat kalau hartamu sudah sampai nisab. Ya, kalau kamu ngaku orang Islam. Kenapa? Karena zakat itu perintah Allah kepada orang Islam. Buktikan dengan haji kalau kamu memang sudah mampu melaksanakannya. Karena haji itu perintah Allah kepada orang Islam. Kan gitu ya?
Buktikan semua tadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang Islam. Kalau kamu mau ngaku sebagai orang Islam, tuh maknanya berarti seperti luas sekali maknanya. Kalimatnya jangan pendek. Qul amantu billah tsumastaqim. Nah, ini kita pada malam ini dua mauidhah kita pelajari. Mauidhah yang pertama yaitu dari firman Allah surat Hud ayat 112, dan mauidhah yang ke-27 28-nya yaitu dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Wallahu bishawab. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan coba kita jawab malam ini. Saya tutup dulu. Wallahu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini sudah ada dua. Yang pertama, mohon penjelasannya Ustadz. Jika seorang istri sedang hamil atau menyusui sehingga dia tidak berpuasa, bagaimana tata cara membayar puasa atau fidyahnya? Yang kedua, bagaimana ketentuan zakat fitrah bila menggunakan uang, sedangkan yang disyariatkan itu menggunakan makanan pokok? Ada lembaga zakat yang sudah memberikan besaran angka jika menggunakan uang. Mohon penjelasannya Ustaz. Kemudian kami himbau bagi para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, tiap harinya kami karena keterbatasan waktu hanya 2 pertanyaan. Silahkan pertanyaannya nanti diajukan saja di Facebook atau melalui Messenger. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, akan kita coba jawab. Yang pertama, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana apa tadi? Apa tadi katanya? Yang pertama itu masalah istri atau yang sedang menyusui atau hamil. Yang sedang hamil, ya. Menyusui atau hamil. Ya. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang orang-orang yang mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini hukumnya ada 3. Ya. Yang pertama, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama dia hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Yang kedua, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dia wajib fidyah, tidak wajib qadha. Itu, ya. Yang ketiga, orang yang tidak puasa Ramadan dia wajib qadha juga wajib fidyah. Nih yang harus kita ketahui. Jadi tentang orang-orang yang mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan ini hukumnya ada berapa? 3. Yang pertama, bagi orang yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama dia hanya wajib qadha. Dia wajib qadha saja, tidak wajib fidyah. Yang kedua, dia wajib fidyah, tidak wajib qadha. Yang ketiga, dia wajib apa? Qadha dan juga wajib fidyah. Gitu. Sekarang yang pertama, orang yang dia wajib qadha saja, tidak wajib fidyah, yaitu orang yang sakit ketika bulan suci Ramadan atau dia tidak dalam keadaan musafir. Lalu dia pada saat dia sakit pada bulan Ramadan tadi dia tidak berpuasa, atau ketika bulan Ramadan dia musafir kemudian tidak berpuasa, yang wajib baginya adalah mengqadha. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Tuh yang pertama tuh, ya. Nanti kita akan ketemu tentang ini nih, wanita yang tadi hamil, ya.
Tadi wanita yang sedang hamil atau menyusui. Adanya di mana nih? Nanti hukumnya adanya di mana? Ya. Jadi saya ulangi lagi. Bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu hukumnya ada berapa? Ada 3. 1, ada yang cuma wajib qadha, tidak wajib fidyah. 2, ada yang hanya wajib fidyah, tidak wajib qadha. Yang 3, dia wajib qadha dan wajib juga fidyah. Tuh, ya. Yang pertama, orang yang tidak berpuasa yang dia hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Siapa itu? Yaitu orang yang tidak berpuasa dikarenakan sakit, atau dia tidak puasa dikarenakan dia musafir. Bagi orang yang seperti itu, dia hanya wajib qadha. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Gitu. Faman kana minkum maridan, maka siapa di antara kamu yang dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, lalu dia tidak berpuasa ketika dia sakit waktu bulan Ramadan, atau ketika dia musafir tadi waktu bulan Ramadan, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia hanya wajib mengqadha sebilangan hari yang dia tinggalkan tuh, diqadha nanti di hari-hari setelah Ramadan. Nah, yang kedua, apa tadi hukumnya? Itu orang yang wajib fidyah, tidak wajib qadha. Siapa mereka ini? Orang yang wajib fidyah, dia tidak wajib qadha, yaitu orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Dan yang kedua, orang yang sakit, yang tidak ada harapan lagi sembuh dari sakitnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Kata Allah, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Wa 'alal ladzina yutiquna, dan atas orang-orang yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka fidyatun ta'amu miskin, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin itu. Nah, ini mengenai kalimat yutiqunahu. Yang pertama, yang dimaksud makna yutiqunahu yaitu 'alal ladzina yatahammaluna as-shauma bimasyaqqatin syadidatin, yaitu orang-orang yang mereka menanggung puasa bimasyaqqatin, dengan merasakan begitu sangat apa? Berat. Bimasyaqqatin syadidatin, dengan merasakan berat yang sangat. Karena tadi usianya sudah sangat lanjut, sudah gak mampu lagi puasa. Itu. Maka baginya itu fidyatun ta'amu miskin. Kewajiban bagi orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, dikenakan tadi apa? Udah usianya udah sangat lanjut, atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka baginya wajib membayar ya, tidak wajib qadha. Bagaimana mau qadha dia? Tentunya semakin kesana kan semakin tua, semakin payah. Bagi orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, kapan mau qadhanya? Karena penyakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka baginya adalah kewajibannya membayar fidyah. Nah, dari karena itu kata yutiqunahu, yang dimaksud orang yang semacam tadi yaitu orang yang sudah tua, yang mereka sudah tidak mampu lagi puasa, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh ini dalam salah satu yang dibaca oleh sahabat Ibnu Abbas daripada ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini sebagaimana dalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Atha,
bahwasanya beliau Atha mendengar sami'a bin Abbasin radhiyallahu anhu yaqra'u. Atha mendengar sahabat Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sahabat Ibnu Abbas bacanya begitu. Kan ya kalau yang di Al-Qur'an yang itu bacanya apa? Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Atha mendengar sahabat Ibnu Abbas baca ayat itu, bacaannya begini, yaitu wa 'alal ladina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa itu makna yutawwaquna? Yaitu makna yutawwaquna ayyukallafuna wala yutiqunahu. Dan atas orang-orang yang mereka diperintahkan untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa, tapi wala yutiqunahu, dan dia sudah tidak mampu lagi puasa, maka fidyatun ta'amu miskin. Itu. Maka sebagaimana pula diriwayatkan dari sebagian ulama, itu yang kemudian tertera di dalam tafsir Al-Jalalain, itu wa 'alal ladina yutiqunahu, dalam tafsirannya wa 'alal ladina la yutiqunahu, gitu ya. Nah, sebagaimana dan diriwayatkan dari sebagian ulama, itu wa 'alal ladina la yutiqunahu, gitu maknanya. Dan atas orang-orang yutiqunahu itu la yutiqunahu, atas orang-orang yang tidak mampu lagi puasa. Itu seperti itu. Atau sahabat Ibnu Abbas juga pernah berkata, dengan tetap sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran bacaannya itu wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun. Dulu kan asal mula perintah puasa itu alat takhir, boleh pilih puasa atau diganti puasanya itu dengan fidyah, gitu asalnya. Nah, itu hingga kemudian turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, setelah itu maka dinasah tuh yang perintah wajib puasa yang asalnya alat takhir boleh pilih, boleh puasa atau diganti dengan fidyah. Walaupun dia mampu tuh, dia mampu, tapi lagi dia malas aja puasa, ganti aja sama fidyah. Dulu asal begitu, asal mulanya. Ya. Sampai kemudian turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, maka dinasah. Makanya itu kemudian ayat waman kana minkum maridan diulang lagi. Hikmahnya apa kan? Itu kan diulang 2 kali kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan ya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ya? Itu. Terus nanti setelah turun ayat man syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan diulang lagi. Ya. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Apa hikmahnya kenapa diulang lagi setelah turun ayat yang paman syahida minkum syahra falyasum? Ini untuk menegaskan bahwasanya yang tadi puasa asalnya alat takhir boleh pilih antara puasa dengan fidyah, gitu. Boleh puasa, boleh fidyah, diganti dengan fidyah, gitu. Padahal dia mampu puasa, cuman alat takhir masih boleh pilih antara puasa dan fidyah. Setelah turun paman syahida minkum syahra falyasum maka dinasah. Maka sekarang pokoknya siapa yang dia hadir pada saat bulan Ramadan ada di tempat tinggalnya, enggak dalam keadaan musafir, pokoknya dia wajib puasa, udah enggak ada pilihan lagi, wajib puasa. Nah, cuman hukum untuk orang yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, hukumnya masih tetap. Dia tidak ternasah. Makanya diulang tadi, "Man kana minkum maridun aw ala safarin", untuk menyatakan lagi Allah Ta'ala bahwasanya yang ini untuk orang yang dalam keadaan sakit, yang musafir, dia boleh
untuk tidak berpuasa, nanti diqadha gitu kan ya. Nah, karena kalau tidak diulang lagi, ini khawatir ini dia terikut ternasah nih yang ini. Ya, ikut ternasah gitu. Kalau begitu pokoknya setelah turun ayat yang menasah, ayat yang sebelumnya tadi, yang kewajiban puasa itu adalah takhir, maka setelahnya berarti pokoknya termasuk yang sakit dan bepergian udah ternasah juga, pokoknya wajib puasa pokoknya. Ya, mau sakit kek, mau musafir kek, kan itu ya. Nah, wajib puasa. Allah turunkan ayat itu diulang lagi untuk menyatakan puasanya apa? Mengenai hukum orang yang sakit dan musafir, dia boleh tidak berpuasa gitu. Untuk orang yang dalam keadaan sakit, paman kana minkum maridun aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, maka dia boleh tidak berpuasa, nanti diqadha. Tuh seperti itu. Nah, tapi kata sahabat Ibnu Abbas, sebetulnya kata sahabat Ibnu Abbas, laisat bimansukhatin. Ayat itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sebetulnya itu tidak dinasah. Laisat bimansukhatin, tidak dinasah. Yang dimaksud dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu kata sahabat Ibnu Abbas, huwa syaikhul kabir wal mar'atul kabiratu la yastati'ani ayyasuma. Gitu kata sahabat Ibnu Abbas. Ini maksud ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin bukan maksudnya bukan takhir. Bukan pilihan sebagaimana yang tadi dikatakan pendapat yang pertama tadi itu. Ya. Tapi yang dimaksud wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin yaitu apa? Huwa syaikhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yastati'ani ayyasuma. Itu adalah orang yang sudah apa? Orang laki-laki yang sudah lanjut usia, wal mar'atul kabiratu, dan wanita yang sudah sangat tua, la yastati'ani ayyasuma, yang keduanya sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka fayut imani makana kulli yaumin miskinan. Maka dia memberi makan, mengeluarkan fidyah, memberi makan untuk setiap harinya satu apa? Satu orang miskin. Itu begitu. Nah, maka hukum yang kedua ini, orang yang hanya wajib apa? Fidyah, tidak wajib qadha. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu orang yang dia wajib apa? Wajib qadha dan wajib juga fidyah. Siapa itu orang yang wajib qadha dan wajib fidyah? Yaitu perempuan yang hamil atau yang menyusui, yang dia tidak berpuasa tapi khawatir semata-mata karena anaknya. Itu. Dia wajib qadha dan wajib apa? Wajib fidyah bagi orang yang hamil, wanita yang sedang hamil atau menyusui, yang dia tidak berpuasa tapi kena semata-mata takut atas anaknya. Nah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Anas Al-Ka'bi radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sauma wa syatras shalah wa 'anil hamili awil murdi'i as-sauma ay khaffafa bi taqsiris salati wa rakhasa fil fitri ma'al qada'i. Itu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Rasul bersabda, innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri as-shaum wa syatras shalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan keringanan atas orang yang musafir. Apa yang Allah berikan keringanan? Yang pertama, as-shaum, puasa. Boleh nggak berpuasa atau ketika musafir? Allah kasih rukhsah. Ya. Yang selanjutnya wa syatras shalah, dan separuh salat. Sehingga boleh dikosor. Makanya salat yang bangsa 4 rakaat yang kemudian dapat rukhsah untuk diapa? Untuk diringkas salatnya bagi musafir.
Nah, selanjutnya wa anil hamili awil murdi'i as-soma. Allah berikan keringanan bagi dan orang yang hamil atau menyusui, Allah berikan keringanan berupa puasanya itu. Yaitu apa? Boleh ketika dia sedang hamil atau tadi menyusui untuk tidak berpuasa. Tapi apa? Ini kalau dia khawatir atas dirinya, dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, nanti ma'al qadai. Dia hanya wajib qada. Tidak apa? Tidak wajib fidyah. Tapi kalau dia khawatir si perempuan yang tadi hamil atau menyusui tadi, dia khawatir atas anaknya saja, maka dia wajib apa? Dia wajib qada dan juga wajib apa? Wajib fidyah. Itu seperti itu. Nah, ada 3 tuh. Jadi mengenai tadi perempuan yang sedang mengandung atau menyusui tentang puasanya, kalau dia tidak berpuasa bagaimana? Apakah fidyah? Apakah dia qada? Dilihat. Kalau tadi dia si perempuan yang sedang hamil ini atau menyusui ini tidak berpuasa, itu karena takut atau khawatir atas dirinya, maka dia hanya wajib apa? Qada, tidak wajib fidyah. Kalau dia tidak berpuasa nih, si perempuan yang sedang hamil ini tidak berpuasa karena khawatir atas anaknya, ya, yang dikhawatirkan anaknya nih. Ini kalau saya puasa ini ntar jabang bayi yang ada dalam kandungan saya bisa apa nih, gitu ya. Ini ya semuanya dikhawatirkan, pokoknya bahaya pada janin yang kandungnya. Atau yang menyusui nanti ini pengaruh pada air susunya yang nantinya pengaruhnya kepada si anaknya, begitu yang ditakutin. Maka bagi yang semacam itu dia wajib qada dan wajib apa? Wajib fidyah. Kalau sekarang khawatir atas dua-duanya gimana? Khawatir atas dirinya juga, khawatir atas bayi yang ada dalam kandungannya atau bayi yang disusuinya. Nah, ini kalau khawatir atas dua-duanya cuma wajib qada saja. Tidak wajib fidyah, karena dia masuk ke dalam kaidah idza jitama'al muqtadi wal mani'u quddimal mani'u. Apabila berkumpul antara yang mewajibkan dengan yang apa? Dengan yang mencegah, maka didahulukan yang mencegahnya. Itu seperti itu. Jadi dari pertanyaan tadi bagaimana tentang wanita yang sedang mengandung atau tadi menyusui, ya, dengan puasanya ketika dia tidak berpuasa karena dia sedang hamil di bulan Ramadan itu, atau dia sedang menyusui di Ramadan lalu dia tidak berpuasa, bagaimana dengan puasanya? Diqadha puasanya ataukah dia fidyah? Nah, maka tadi dilihat. Kalau dia tadi semata-mata khawatir dengan puasa itu, khawatir atas dirinya, maka yang wajib baginya hanya qadha, tidak wajib fidyah. Kalau dia khawatir semata-mata atas anaknya yang ada dalam kandungannya atau yang anak yang disusuinya, maka wajib atasnya qadha dan fidyah. Kalau khawatir terhadap dirinya dan juga sekaligus terhadap anaknya, ini yang wajib qadha saja, tidak wajib apa? Fidyah, begitu. Oh, tadi fidyatun ta'amu miskin. Fidyahnya itu memberi makan seorang miskin untuk satu harinya, yaitu satu mud. Satu mud itu 600 gram. Ya, 600 gram. Jadi seliter kurang sedikit, lempengin. Jadi apa? Seliter gitu. Itu satu mud. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apa itu? Yaitu tentang zakat fitrah, ya. Zakat fitrah yang perintahnya itu adalah berupa makanan pokok. Sekarang bagaimana ketika zakat fitrah itu dikimahkan, dihargakan dengan uang? Kalau dalam mazhab kita zakat fitrah memang mesti berupa makanan pokok. Sebagaimana zahir hadisnya, perintah zahir hadisnya seperti itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lafadznya lafadz hadis Imam Muslim dari sahabat
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min ramadhana 'ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimina. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz hadisnya lafaz hadis Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW farada zakatal fitri. Beliau telah mewajibkan zakat fitrah min Ramadana pada bulan Ramadan. Alan nasi atas manusia yang muslim yang beriman. Berapa kadar yang Rasulullah wajibkan nih daripada zakat fitrah ini? So'an min tamrin, satu sok daripada tamar, kurma itu. Aw so'an min syairin, atau satu sok daripada gandum. Ala kulli hurrin, atas setiap orang yang merdeka, muslim merdeka, au abdin ataupun budak, zakarin laki-laki, au unsa atau perempuan, minal muslimina daripada kalangan orang muslim. Itu makanya dalam mazhab Syafi'i itu zakat fitrah itu dalam berupa makanan pokok. Sekarang gimana kalau dikimahkan, dihargakan? Nah itu Imam Abu Hanifah yang membolehkan dengan dikimahkan. Tapi kalau masalah ukuran mud atau sok antara Imam Abu Hanifah dengan jumhur ulama, kalau jumhur ulama termasuk dari Syafi'i, itu beda. Kan tadi zakat fitrah itu so'an min tamrin, aw so'an min syairin, tadi kata Rasulullah, satu sok daripada kurma atau sok daripada gandum. Kalau kita beras, ya satu sok. Itu ukuran satu sok. Kalau indal Hanafiyah satu sok pada ukuran ulama Hanafiyah itu 3,25 kg. Kalau kita kan zakat 2 kg, 2,5 kg. Ya. 2,5 kg emas. Beras emas. 2,5 kg beras. Yang kemudian kalau dalam takaran literan jadi 3,5 liter. 2,5 kg beras itu ditakar menjadi berapa? 3,5 liter. Takarannya kan begitu ya. Nah, kalau sok Imam Abu Hanifah itu satu sok itu 3,25 kg. Nah sekarang tinggal kalau diliterin jadi berapa? Gitu. Hampir 5 liter. Ya, itu hampir 5 liter. Nah kalau menurut jumhur, nih pada jumhur ulama selain ulama Hanafiyah, pada jumhur ulama selain ulama Hanafiyah berarti termasuk ulama Syafi'iyah, ukuran sok itu 2,4 kg dilempengin jadi 2,5 kilogram kan gitu ya. Tuh. Itu satu sok. Kalau ukuran ulama Hanafiyah satu sok itu berapa tadi? 3,25 kilogram. Tinggal jadiin liter aja dah, berapa liter? Hampir sekitar 5 literan itu. Ya. Nah, kalau jumhur ulama selain ulama Hanafiyah berarti termasuk Syafi'iyah. Nih, ukuran kita. Ya, satu sok itu 2,4 kilogram. Kita kan dilempengin jadi berapa? Untuk ihtiyatnya. Ihtiyatnya jadi berapa? 2,5 kilogram. Dijadikan liter menjadi berapa itu? 3,5 liter. Kalau mazhab Abu Hanifah itu ukuran beras sekitar 5 literan. Nah, sekarang zakat dengan uang kan itu berarti harus taklid kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah. Nah, cuman karena kalau kita taklid kepada mazhab Abu Hanifah dengan uang, kan boleh ya. Nah, taklid. Cuman hendaknya kalau taklid dalam baik tata cara mengeluarkannya dan juga ukurannya harus begitu. Sehingga taklid tidak disertai dengan talfik. Dari sisi kita taklid, dari sisi cara mengeluarkannya taklid kepada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ya,
Yaitu apa? Dengan cara dikimahkan, dihargakan berupa uang, tapi kita dicampur, diaduk dengan apa? Dengan Syafi'i atau jumhur. Dari sisi ukurannya, yaitu yang kita hargakan tersebut ukuran Imam Syafi'i, kan gitu ya, yang kita hargakan 2,5 kilogram tadi, 3,5 liter itu yang kita hargakan. Nah, kalau mau taklid secara utuh, berarti kan dengan uang seharga soknya ukuran Imam Abu Hanifah 5 liter gitu. Harusnya segitu seperti itu, 50.000 berarti ya kalau yang beras 10.000. Kalau kita mau taklid secara utuh, taklid dengan tanpa talfik gitu. Taklid secara utuh kepada Imam Abu Hanifah, tidak secara talfik. Ini kan kita taklid tapi talfik. Ya, taklid itu mencampur adukan sehingga kadang-kadang ini tidak bisa dibela. Nah, kita zakat dengan uang boleh kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Hanifah boleh, berarti kan dibela tuh Abu Hanifah. Tapi kata mana? Berapa yang ente keluarin? Ya seukuran seharga 3,5 liter beras, kata Imam Hanifah. Salah, itu kan disalahkan di situ. Karena dari apa yang ente keluarkan? Uang, zakat fitrah. Kata Imam Syafi'i nggak boleh. Ukurannya berapa? 3,5 liter. Kamu mengeluarkan zakat fitrah seukuran berapa? 3,5 liter. Benar kata Imam Syafi'i kan. Tapi ngeluarnya dengan apa? Uang. Salah. Kan jadinya salah di sana sini. Itu tak kalau talfik tuh repotnya gitu. Ya kan? Iya. Jelas gak? Saya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Dibolehkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membolehkan zakat dengan uang. Tapi kalau lantas Imam Abu Hanifah tanya, ente berapa uang yang kamu keluarkan, yang kamu hargakan tadi seharga berapa? Ya, 3 liter beras. Kurang itu kata Imam Hanifah. Gitu kan? Berarti kan di situ disalahkan oleh Imam Hanifah. Sekarang kalau pas kita pada Syafi'i disalahkannya dia Pak. Dari sisi ukurannya kita benar dari sisi ukuran. Tapi dari cara mengeluarkannya salah kata Imam Syafi'i. Akhirnya kita siapa yang bela? Tuh, kenapa sih? Itu taklid tidak secara utuh, ada talfik. Nah, cuman untungnya nih karena itu sudah sudah ditetapkan oleh pemerintah ya dalam hal ini. Nah, pemerintah telah menetapkan dalam hal ini Baznas ya, Badan Amil Zakat Nasional kan ya, kan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional yang ada di bawah pemerintah kan ya, tadi ditetapkan seperti itu kisarannya zakat. Nah, jadi nanti sehingga kita dalam hal ini taklid sekaligus talfik di situ kita larinya kepada apa? Karena itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, masuk kepada kaidah itu saja, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah gitu ya. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tasarrufnya imam, jadi apa yang telah diputuskan oleh pemerintah ini berkaitan ala ra'iyati atas rakyatnya, untuk rakyatnya manutun bil maslahah, dikaitkan untuk kemaslahatan rakyatnya dengan harga segitu supaya semuanya terjangkau gitu. Ya, kalau diuangkan pemerintah menang supaya untuk mempermudah, ada karena di situ ada mazhab yang bolehkannya siapa? Abu Hanifah. Dari supaya bisa terjangkau oleh semuanya, ya, pakai ukuran apa? Syafi'i dan jumhur. Itu. Makanya dengan keputusan dari pemerintah itu bisa akhirnya hukmul hakim yarfa'ul khilaf dengan harapan. Jadi menyelesaikan khilaf. Jadi kita akhirnya nggak dimasalahkan akhirnya begitu. Ya. Kalau kita mau sendiri begitu, kalau ini masalah, kalau bagi panitia masalahnya repot. Kalau kita sendiri sih kita, saya repot nih bawa beras. Nah, saya udah taklid dari kepada mazhab Abu Hanifah. Kita bisa apa? Udah taklid bener-bener apa? Taklid. Udah saya mau pakai uang nih. Makanya ukurannya juga saya pakai ukuran apa tadi? Ukuran Abu Hanifah. Satu soalnya berapa tadi? 3,25 kilogram. Satu sok. Indal Hanafiyah 3,25 kilogram. Sedangkan satu sok menurut jumhur ulama selain Hanafiyah berarti kan termasuk Syafi'iyah ya. Itu 2,4
kilogram. Dilempengin jadi apa? 2,5 kilogram untuk ihtiyatnya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita pribadi sih mau nyerahkan gitu saja. Saya mau pakai repot nih, saya mau nyerahkan zakat nih. Bawa beras nih. Berat kan gitu ya. Saya pakai uang aja dah. Saya taklid karena mazhab Abu Hanifah. Dengan ukuran Abu Hanifah pula, udah beres kan gitu ya. Tapi kalau panitia kan panitia mah bagaimana orang yang datang kan gitu ya, repot kalau panitia mah. Panitia kan orang datang bawa duit segitu ya. Sekarang berapa sebenarnya? 40.000 atau berapa? Jawa Barat 40.000. 40.000 ya, itu pakai uang. Mazhab Abu Hanifah kan bolehkan dikimahkan, dihargakan. Tapi kalau diukur takaran Imam Hanafi kurang. Masa kita orang datang bawa segitu kurang ini, nah kan nggak bisa. Karena memang dia maunya seperti itu. Nah, untung itu apa? Dalam kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi akhirnya dipakai kaidah itu. Makanya Pak panitia dia ada orang zakat pakai beras, udah terima beras dengan uang yang seharga beras tadi 3 liter setengah ya. Udah terima juga gitu ya. Karena udah apa itu? Sudah ada ketetapan dari perintahnya. Adapun untuk kita pribadi, kalau kita mau menyerahkan zakat dengan berupa uang, kita menganggap saya pengen yang praktis saja pakai duit, saya mau taklidnya ke Abu Hanifah. Hendaknya apa? Kita secara utuh. Kalau kita pribadi. Nah, kalau panitia kan nggak bisa begitu, ya. Karena macam-macam orang tadi datang kepadanya untuk menyerahkan zakatnya. Ada yang dengan beras, ada yang duitnya juga segitu kan itu ya. Seukuran yang sebagaimana telah ditetapkan tadi oleh pemerintah gitu. Dalam hal ini Baznas. Akhirnya panitia ya udah terima saja, itu nggak jadi masalah, begitu ya, seperti itu. Karena gini, ada panitia menyediakan beras, orang datang zakat bawa uang, terus kata panitia beli beras dulu nih, panitia, itu gimana tuh? Berasnya beras siapa? Nah, kebanyakan kan panitia berasnya beras zakat itu loh. Nah, itu beras orang. Kita panitia kan cuma keamanatan untuk kita kumpulkan dan kita bagiin. Masa duit beras orang dijual? Nah, itu disitu justru malah salah. Itu malah salah kalau kita jual beras, bukan beras kita. Kita panitia cuma keamanatan. Yang pertama kita ngumpulin, ya nanti sampai terakhirnya kewajiban panitia adalah apa? Membagikan, kan gitu ya. Nah, itu punya orang, bukan punya kita, emang punya panitia. Nah, itu justru di situ lebih fatal kesalahannya. Kemudian sudah tadi ambil seperti itu hukumnya. Ya. Kecuali barangkali memang dari awal panitia menyediakan beras. Kan jadi duit kan, duitnya jadi duit panitia. Yang zakat mah yang beras tadi. Gitu. Kalau membagi nanti panitia yang punya duit tadi beli lagi beras yang tadi dia, gitu ya. Nah, dan nanti panitia punya beras dan nggak punya duit. Kan repot gitu. Nah, itulah untung ada mazhab Abu Hanifah itu yang. Nah, seperti itu ya, paham ya? Masalah zakat dengan uang. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sebagaimana zahir perintah hadisnya dengan apa? Dengan makanan pokok tidak boleh dihargakan. Nah, tapi Imam Abu Hanifah boleh dihargakan. Cuma yang harus kita tahu itu dalam takarannya ada beda antara Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dengan jumhur masuk ke situ ya. Kalau Imam Abu Hanifah kan zakat itu so'an min tamrin atau so'an min syairin gitu, satu so'. Nah, satu so' ini berapa? Itu beda itu ukurannya. Imam Abu Hanifah dengan jumhur ulama. Imam Abu Hanifah satu so' itu berapa? Tadi 3,25 kilogram. Tinggal diliterin aja. Kira-kira jadi berapa liter? Mungkin sekitar 5 literan. Nah, kalau jumhur ulama satu so itu 2,4 kilogram. Kemudian dilempengin jadi apa? 2,5 kilogram. Setelah diliterin jadi apa? 3 liter setengah. Nah, seperti itu. Sekarang saya bagaimana mau mengeluarkan zakat pakai uang saja dah. Saya mau taklid kepada Abu Hanifah. Kalau kita pribadi seperti itu hendaknya taklidnya secara utuh. Ya, caranya kita mengeluarkan pakai memang taklidnya ke Abu Hanifah, yaitu pakai uang, dan ukurannya juga ukuran Abu Hanifah. Tapi untuk kalau dia sebagai posisinya sebagai panitia kan nggak bisa seperti itu. Panitia tinggal menerima kan orang yang datang
menampung zakat, menerima zakat dan mengumpulkan zakat situ. Masa dia bawa duit yang seukuran harga 3,5 liter lantas ditolak karena bawa duit kurang ini Pak, gitu ya. Orangnya sekian kan, itu ngomong seperti itu. Nah, untuk pemerintah telah menetapkan kisarannya yang kira-kira kisaran itu bisa terjangkau, gitu ya, terjangkau. Kalau orang kaya pasti dia walaupun segitu mungkin dia nggak akan 40.000, dia juga gengsi masa 40.000 saya kan ini jenderal, saya kan orang kaya masa zakat 40.000 kan begitu ya. Tapi untuk orang-orang yang miskin, kebanyakan orang miskin, pemerintah menetapkan yang kira-kira terjangkau oleh malahan ekonomi yang yang rendahnya. Nah di situ maka berlaku kaidah yang dalam hal ini bagi panitia zakat ini nanti tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahati, gitu ya. Tasarrufnya imam atas rakyat itu manutun bil maslahah, dikaitkan untuk kemaslahatan rakyat supaya itu bisa terjangkau. Nah dari sisi pemerintah ingin mempermudah ya orang dalam mengeluarkan zakat, itu dipermudahnya dengan pakai uang ya. Dari sisi pemerintah kemudian juga supaya bisa ini terjangkau dengan harganya diambil harga yang paling ukuran yang lebih kecilnya dalam masalah yaitu ukuran jumhur, tidak pakai soalnya Abu Hanifah dari sisi cara mengeluarkannya untuk mempermudah dipakai Abu Hanifah ya taklik Abu Hanifah dari sisi ukurannya supaya bisa terjangkau kepada pada jumhur ulama ya, yaitu Syafi'i, ukuran Syafi'i dan jumhur ulama yang lainnya selain Abu Hanifah, yaitu 3,5 liter. Untuk panitia bisa itu ya. Jadi akhirnya nggak dimasalahkan gitu ya. Nah, kalau misal Satu lagi. ya. Besok ditetapkan sama Basnas atau pemerintah 40.000. Ada yang bayar zakat di bawah itu 35.000 gitu. Itu Ya, kemampuan. dengan liter 10.000 dengan 3,5 liter 35.000. Yang mengikuti aturan Basnas atau pemerintah bagaimana, apakah sudah cukup zakat fitrahnya? Ya, kan kalau masalah zakat sebetulnya yang dia keluarkan dari apa yang biasa dia makan, gitu. Yang dia makan. Yang harusnya kalau yang dia makan 10.000, kan 35 udah 35.000 itu pas. Ya, betulnya pasnya 35.000. Kalau umumnya orang makan 10.000, beras yang 10.000, ya, ini masa makan kan 3,5 liter. 10.000 kali 3,5 liter berapa? 30.000 itu udah pas gitu. Ya. Harusnya seperti itu yang paling. Jadi pemerintah harusnya tetapin tadi Basnas itu menetapkan kisaran antara minimalnya 35.000 begitu, karena dia tahu di situ orang ya ada yang seperti itu makan. Ya, sehingga dia emang mampu 30.000, ya udah itu cukup kan gitu. Udah cukup karena emang itu beras yang biasa dia makan yang seharga itu. Dan ukuran 3,5 liter dikali yang biasa dia makan 10.000 berarti kan pas 35.000 seperti itu. Ya. Nah, harusnya ini minimal 3,5 liter. 35.000. 30.000 atau 40.000 begitu. Jadi sehingga orang ini saya mampu 30.000 udah ya masalah gitu ya. Allah bisa. Udah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal karim wa a'udzu sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu fi lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman tawhaqqana alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal rahimul ammat Allahumma lakal hamdu wa minkal farju likal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka man nafi'a wa amalan mutaqabbala warizkan hananan thayyiban mubarakan wasi'an wa shifaa min kulli dabi rahmatir rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar
كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين amin Allahumma amin. Alhamdulillah, selesai sudah talim kita pada malam hari ini, malam yang ke-18 bulan Ramadan. Begitu jelas apa yang disampaikan oleh guru kita mauizah yang ke-27 dan 28 tentang istiqomah, di mana diperintahkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 112 fastaqim kama umirta, dan diperjelas lagi oleh hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kul amantu billahi summastaqim. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan kita bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi dikatakan tadi istiqomah itu berat, ya. Memang betul istiqomah itu berat, yang ringan itu adalah istirahat, ya. Paling enak istirahat mah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terus ikuti kajian taklim Majlis Taklim Ziyadatul Abrar setiap malam ba'da salat tarawih jam 20.30 sampai dengan selesai. Kita isi Ramadan dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun di rumah saja bisa kita manfaatkan untuk terus menebar kebaikan, mencari kebaikan dan mengamalkan kebaikan, sehingga kita insya Allah digolongkan kepada orang-orang yang berada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan taklim ini, diantaranya dengan membeli produk kami yaitu jahe merah. Ya, insya Allah dengan minum jahe merah badan kita akan menjadi sehat, stamina kita akan menjadi kuat, dan insya Allah bukan hanya kesehatan yang kita dapatkan, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan membeli jahe merah kita ikut bersedekah untuk operasional pengembangan syiar dakwah Majlis Taklim Pondok Pesantren Yayasan Ziyadatul Abrar. Juga kami dari Yayasan Ziyadatul Abrar mengadakan satu program peduli guru ngaji, ya, dengan menggembirakan guru-guru kita yang mengajar di Majlis Taklim Ziyadatul Abrar. Insya Allah bentuk memuliakan guru kita sebagai bentuk rasa hormat kita, ya, kepada orang-orang yang menebarkan ajaran agama Allah, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita sekalian. Juga di samping itu juga kami insya Allah akan menyantuni anak-anak yatim, anak-anak duafa, juga orang-orang tua jompo dan janda-janda tua yang insya Allah nanti akan kita bagikan pada saat acara tawakufan pengajian insya Allah tanggal 22. Kita akan mengadakan santunan dan menyerahkan
peduli kita kepada guru-guru ngaji, dan malamnya, malam ke-23-nya insya Allah kita akan mengadakan tawakufan taklim online kita, yaitu taklim online kajian Ustadz Ahmad Suyuti selaku pimpinan Majelis Taklim Ziyadatul Abrar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin sekalian yang memiliki kelebihan rezeki ya bisa membantu dan merealisasikan program yang kami adakan di Yayasan Ziyadatul Abrar ini. Hadirin jamaah sekalian, itu saja pertemuan kita, kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita sekalian, dan juga melimpahkan pertolongan untuk kita semua ya di tengah wabah corona ini. Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari muka bumi, terutamanya dari negeri kita Indonesia, sehingga kita bisa hidup normal kembali, beraktivitas, beribadah seperti biasa. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan kesucian bulan Ramadan, sekali lagi Allah angkat wabah ini dari muka bumi. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Salam silaturahim, sehat untuk kita semua. Sampai jumpa esok malam dalam waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau musuh banget.